8 remaja beserta senjata tajam dan seorang pelaku begal diamankan petugas kepolisian dari Polsek Kebonjeruk. Seluruh remaja ini diamankan saat hendak tawuran di kawasan Green Garden Kebonjeruk. Warga adanya aksi tawuran sekelompok remaja di Jalan Green Garden, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Minggu dini hari tadi. Polisi pun langsung bergegas ke lokasi dan berhasil mengamankan 8 remaja. Dari tangan remaja yang merupakan pelaku tawuran ini, polisi mendapatkan sejumlah senjata tajam berupa pedang, celurit, hingga stick golf. Tidak hanya itu, polisi juga berhasil mengamankan satu orang yang diduga merupakan pelaku begal dan barang bukti berupa celurit serta satu buah motor. Kami mendapat laporan bahwa di daerah Green Garden itu terjadi tawuran. Kami langsung menuju lokasi dan benar ternyata sedang terjadi tawuran. Langsung kami bubarkan dan kami mengamankan 9 remaja beserta 4 celurit, 2 pedang beserta 3 stick golf. Dan kami serahkan ke Polsek Kebonjeruk. Untuk kepentingan lebih lanjut, 8 remaja dan 1 orang begal serta barang bukti diserahkan ke Satreskrim Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pemirsa, berhati-hatilah saat berlibur ke tempat ramai bersama buah hati Anda. Di Pantai Pangandaran, Jawa Barat, sejumlah anak terpisah dari orang tuanya saat kondisi pantai tengah padat wisatawan. Mereka tersesat saat asik berenang. Enam bocah terpisah dari orang tuanya saat tengah berlibur di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Mereka tersesat saat sedang asik berenang. Bocah-bocah ini ditemukan petugas saat sedang menangis. Setelah dibantu petugas, akhirnya para bocah ini berhasil bertemu dengan orang tua masing-masing. Ini sudah kami berupaya untuk menyampaikan melalui voice, dan kemudian ada sebagian anggota juga yang mencari untuk orang tuanya, dan ini lagi menunggu orang tuanya yang hadir ke sini. Libur panjang akhir pekan Pantai Pangandaran dipadati wisatawan. Petugas juga terus mengingatkan wisatawan agar mematuhi protokol kesehatan saat berwisata di tengah lonjakan kasus Omikron. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Belasan warga yang diduga sedang melakukan ritual di Pantai Watu Ulo, Jember, Jawa Timur dibubarkan petugas. Mereka diminta tidak melakukan ritual di wilayah pantai selatan Jember karena dinilai berbahaya. Beberapa video amatir menunjukkan sejumlah orang yang sedang mengangkat tangan sambil berendam di Pantai Watu Ulo, Jember, Jawa Timur. 18 warga yang berasal dari Nganjuk ini diduga sedang melakukan sebuah ritual. Petugas Pol Airut, tim SAR, dan relawan yang mengetahui aktivitas tersebut langsung meminta mereka membubarkan diri. Di mana di Pantai Watu Ulo telah terjadi orang melaksanakan ritual. Dan alhamdulillah sudah dihalau oleh petugas Satpol Airut Polres Jember, Puspita Kecamatan Ambulu, dan para relawan serta SAR binaan, sehingga mereka tidak ada menjadi korban dan mereka selamat ada di sekitar pesisir Pantai Watu Ulo Ambulu. Meski saat kejadian ombak tidak begitu besar, aktivitas warga ini tetap dinilai berbahaya. Pembubaran dilakukan agar peristiwa maut yang terjadi beberapa waktu lalu tidak terulang kembali. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Batu nisan bertuliskan keturunan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud pada nisannya dibongkar warga karena membuat resah. Tokoh agama setempat memastikan makam bukan makam keturunan Nabi. Warga kampung Cihurip, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten membongkar nisan makam bertuliskan keturunan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud pada Sabtu siang. Batu nisan bertuliskan keturunan Nabi berusia 1.200 tahun ini dibongkar karena membuat resah warga dan dikhawatirkan bisa menyesatkan masyarakat. Pembongkaran merupakan kesepakatan tokoh masyarakat dan ulama setempat yang menyatakan makam ini bukan keturunan Nabi.
Kepala Dusun Sofian mengatakan nisan bertuliskan keturunan Nabi ini pertama kali ditemukan beberapa warga yang akan menggali lubang kubur, lalu temuan ini dilaporkan ke aparat setempat. Ini sesat gitu. Akhirnya diambil kesepakatan persetujuan dari para tokoh ulama dan masyarakat. Bisa dipastikan sudah bahwa ini bukan makam keturunan Nabi. Nabi Sulaiman dan Nabi di sini, dan bisa dipastikan bahwa makam di sini adalah bukan Pak ya, bukan. Bisa dipastikan bukan makam keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam bin Nabi Daud alaihissalam, yang notabene beredar di media sosial bahwa makam yang ada di wilayah kampung apa ini Pak? Kampung Cihurup betul-betul bukan makam keturunan atau silsilahnya itu tidak nyambung. Setelah diselidiki, nisan bertuliskan Nesah binti Nabi Sulaiman bin Nabi Daud ini ternyata dipasang oleh 7 warga asal Serang, Banten. Mereka telah meminta maaf karena membuat resah masyarakat dan dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Keracunan massal usai menyantap makanan syukuran terjadi di Pulau Sewangi, Alalak, Barito, Kuala, Kalimantan Selatan. Puluhan warga dilarikan ke rumah sakit karena mengalami muntah dan pusing. Puluhan warga Pulau Sewangi, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito, Kuala keracunan massal. Warga dibantu relawan langsung membawa korban keracunan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan secara intensif. Korban mengalami mual dan pusing usai menyantap makanan saat menghadiri acara keagamaan di salah satu rumah warga setempat. Makan tadi lah soto, nasi sop, logado. Berapa orang keluarga pian? Karena tadi bapak Jaina berempat, aku anak sikung 5 sama anak sekeluarga. Berdasarkan data yang didapat, sebanyak 88 orang menjadi korban keracunan makanan. Pihak kepolisian setempat masih menyelidiki kasus tersebut dengan mengamankan barang bukti makanan yang disantap oleh warga. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Kesal kerap ditagih utang, paman tega menusuk keponakannya dengan senjata tajam hingga tewas. Korban tewas akibat mengalami luka tusukan yang cukup dalam pada dada sebelah kanannya. Pria 31 tahun ini ditangkap di perumahan Bumi Asri Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah sebelumnya menusuk Sarda Marganda Simanjuntak, keponakannya dengan pisau hingga tewas bersimbah darah di rumahnya. Warga sempat mendengar istri korban berteriak meminta tolong karena melihat suaminya dianiaya pelaku. Saat warga berdatangan, korban sudah terkapar bersimbah darah akibat luka tusuk di dada. Warga sempat membawa korban ke rumah sakit, namun nyawa korban tak selamat. Langsung serang aja gitu. Langsung ditusukin si korban itu. Jadi mau saya laporin ke Polsek. Katanya saudaranya. Apa tahu itu masalah apa sih? Masalahnya saya kayaknya kira utang piutang kayaknya itu. Pelaku nekat menusuk korban hingga tewas lantaran kesal kerap ditagih utang 10 juta rupiah oleh korban setiap hari. Selain mengamankan pelaku, polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara juga menyita 1 bilah pisau panjang yang digunakan pelaku untuk menusuk korban. Motifnya ini masih dugaan ya, dugaan informasi kata si pelaku masalah hutang. Untuk korbannya lukanya di sebelah kanan, dada sebelah kanan dan sebelah kiri. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Balaraja. Pelaku terancam pasal pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani iNews melaporkan. Menko Polhukam Mahfud MD memastikan akan menghentikan status tersangka Nur Hayati, pelapor kasus korupsi dana desa di Cirebon, Jawa Barat. Pihaknya tengah menyiapkan formula yuridis untuk menghentikan status tersebut.
Polemik status tersangka Nur Hayati, pelapor kasus korupsi dana desa Citemu Cirebon, Jawa Barat, akhirnya menemukan titik terang. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut akan menghentikan status tersangka Nur Hayati dan tengah menyiapkan formula yuridisnya. Namun di sisi lain, kasus korupsi yang menjerat kubu desanya tetap dilanjutkan. Ya, untuk kasus Nur Hayati yang dijadikan tersangka karena melaporkan kepala desanya yang katanya akan bertemu saya dan berkirim surat kepada saya, maka saya sarankan untuk tidak usah ketemu saya lagi karena pesannya sudah sampai dan saya sudah melakukan komunikasi dengan Polri maupun dengan Kejaksaan yang intinya itu sedang diusahakan untuk tidak dilanjutkan. Bahkan saya bicara dengan Bareskrim bahwa itu insya Allah akan secepatnya dilakukan. Tinggal soal teknis kan, apakah nanti mau pakai SP3 atau SKP 2 gitu. Sebelumnya, penetapan tersangka terhadap Nur Hayati menjadi sorotan. Nur Hayati yang bekerja sebagai bendahara desa Citemu justru dijadikan tersangka pada Desember 2021 lalu usai melapor dan membantu penyidikan korupsi kubu desanya. Dalam penyampaian surat tersangka ke saya yang waktu itu disampaikan langsung oleh Kanit Tipikor sendiri mengatakan bahwa Bu, sebenarnya saya itu berat ngasih surat ini kepada Ibu karena kami tahu betul bagaimana peranan Ibu dalam proses terkuaknya kasus korupsi di Desa Citemu yang dilakukan oleh kubu Supriyadi. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena semua ini atas petunjuk dari Kajari. Sementara pihak Polres Cirebon sebelumnya mengatakan penetapan tersangka terhadap Nur Hayati sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Nur Hayati diduga telah memperkaya kubu Desa Citemu Supriyadi. Pihak keluarga pun sempat menyiapkan pra-peradilan untuk mencabut status tersangka Nur Hayati. Mereka yakin Nur Hayati telah bekerja sesuai dengan prosedur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru sekolah viral usai tercebur ke sawah di Desa Idaman, Pandeglang, Banten. Sang guru ini terpeleset dan jatuh akibat jalan yang rusak saat mengendarai motor menuju sekolah. Seorang guru sekolah dasar di Desa Idaman, Kecamatan Patiep, Pandeglang, Banten, terjun ke sawah akibat terpeleset saat mengendarai sepeda motor di jalan yang rusak hingga viral di media sosial. Guru SD ini terdiam saat posisi dirinya berada di lumpur sawah dan sepeda motornya dalam posisi miring. Diketahui guru wanita ini sudah 18 tahun mengajar di sebuah SD di Kecamatan Sukaresmi, Pandeglang, dan setiap hari dirinya harus berjibaku melintasi jalanan rusak dan berlumpur tersebut. Bahkan hampir setiap hari dirinya sering terjatuh akibat tergelincir di jalan rusak sepanjang lebih dari 6 km. Menurut salah seorang warga, kondisi jalan di desanya sudah sejak lama rusak parah. Saat akan pergi ke tempat pesta atau hajatan, kaki dan baju gamisnya sering dalam kondisi kotor dan berlumpur. Nih, mau kemana, Bu? Mau kondangan. Mau kondangan. Gimana jalan seperti ini lah, Bu? Susah, Pak. Mau dibangun. Mau cepet bangun, ya. Cepet beres itu. Jalannya susah. Berantakan. Warga berharap adanya perbaikan jalan dan perbaikan tanggul agar tidak ada banjir saat hujan. Jalan rusak juga menyebabkan semakin terpuruknya ekonomi warga akibat sulitnya menjual hasil bumi mereka. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Libur panjang akhir pekan, Polres Bogor memberlakukan ganjil genap di Puncak Bogor hingga hari ini. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.